Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Bella Mareta Anggela, NPM 197510111, kelas Agribisnis 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai transaksi internasional, pembayaran ekspor dan LC. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Kusmaria SP MSI, mata kuliah Perdagangan Internasional PAG 1511. Metode pembayaran ekspor terdiri dari 4. Yang pertama yaitu advance payment. Contohnya di sini yaitu cash with order atau pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua yaitu letter of credit, yaitu jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atau perintah applicant buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Yang ketiga, open account, yakni barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Yang terakhir, consignment atau konsinyasi, yaitu pengiriman barang kepada perantara importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Adapun tujuan penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya, issuing bank, tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Fungsi letter of credit atau LC ini yang pertama merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Yang ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Yang terakhir, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Adapun LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk surat atau mail LC. Yang kedua, telex atau kabel LC. Yang ketiga, SWIFT atau The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Adapun dari keuntungan menggunakan letter of credit ini, yang pertama yaitu relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Yang kedua, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. Yang ketiga, penjamin atas pembayaran adalah bank atau issuing, bukan importir. Yang keempat, eksportir telah terhindar dari resiko kredit dari importir. Yang kelima, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum terpenuhi. Untuk kelemahan dari penggunaan LC ini yaitu kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam LC, pihak-pihak yang terlibat secara langsung yaitu ada pembeli ataupun importir. Yang kedua yaitu ada penjual dan eksportir. Pembeli atau importir ini disebut juga applicant atau account party atau account atau buyer atau consignee. Yang kedua, pihak yang memohon pembukaan LC dari bank. Yang ketiga, kredibilitasnya harus memuaskan dalam pertimbangan-pertimbangan bank. Adapun penjual atau eksportir disebut juga beneficiary, party to be paid, exporter, seller, receiver, dan supplier. Pihak kepada siapa LC diterbitkan atau dipergunakan, pihak yang memenuhi syarat LC yang diterima dan menyerahkan dokumen-dokumen kepada bank pembayar. Adapun pihak yang terlibat dalam LC yang ketiga yaitu bank pembuka atau penerbit LC. Ini disebut juga dengan opening bank, issuing bank atau importers bank.
Bank pembeli yang membuka atau menerbitkan LC kepada beneficiary biasanya dimulai perantaraan bank di negara beneficiary yang memeriksa dokumen-dokumen untuk memastikan kecocokannya dengan syarat-syarat LC yang mengatur pembiayaan transaksi-transaksi bila mana diminta, dan yang terakhir yaitu untuk melepaskan dokumen-dokumen LC kepada importir dan meminta pembayaran dari importir. Yang keempat yaitu ada bank penerus LC. Yang kelima ada bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC. Yang keenam ada bank pembayar. Yang ketujuh ada bank yang menegosiasi. Yang terakhir yaitu ada bank yang diminta mengganti pembayaran atau meremburs. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam LC yang secara langsung yaitu ada 5. Yang pertama, perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan. Yang kedua, bea dan cukai atau pabean. Yang ketiga, ada perusahaan asuransi. Yang keempat, ada badan-badan pemeriksa. Yang kelima, ada badan-badan penelitian lainnya. Adapun tata cara memahami syarat dan kondisi LC, kriteria pokoknya yaitu ada yang pertama authentic LC, yang kedua applicant, yang ketiga issuing bank, yang keempat date of issued, yang kelima ada date and place of expire, yang keenam ada transferable credit, yang ketujuh ada confirmation, yang kedelapan ada amount, yang kesembilan ada availability, yang ke-10 ada drafts, yang ke-11 ada partial shipment dan transshipment, yang 12 ada insurance, yang ke-13 ada transport details, selanjutnya yaitu ada description of good, yang kelima ada trade terms, yang selanjutnya yaitu presentation period. Ini merupakan contoh control sheet LC. Adapun dokumen utama dalam LC yang ada 5 yaitu draft, commercial invoice, bill of lading, packing list, dan polisi asuransi.